tahu sih pertumbuhan ekonomi Indonesia sama ini semakin menaik loh dari tahun ke tahun. Itu caranya gimana sih? Emang ada apanya? Lanjut aja. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi tiga. Apa aja sih pertumbuhan ekonomi itu? Nah, gue mau jelasin nih tentang pertumbuhan ekonomi klasik. Sebelum itu, gue mau nyiram tanaman dulu nih. Cara apa, Bas? Ya, pertumbuhan ekonomi sebanyak. Pas sudah belum lama banget. Iya, iya, sama-sama. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi klasik ini dinyatakan oleh pertama yaitu Adam Smith. Yang pertama adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Yang kedua, David Ricardo. David Ricardo. Kebalikan dengan Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Dan yang ketiga itu Thomas Malthus. Menurut Thomas Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Oke, jadi pertumbuhan neoklasik itu termasuk dalam teori pertumbuhan ekonomi. Dari teori neoklasik ini ada tiga yang mengemukakan teori tersebut. Yang pertama ada Robert Solow, Harold Romer, dan Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter mengemukakan teori pertumbuhan kreatif atau dinamika kapitalis. Schumpeter memandang pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari inovasi dan perubahan teknologi, di mana ada inovasi, wirausaha, siklus ekonomi, dan monopoli inovasi. Nah, cara pertumbuhan akan oleh 5 tokoh, yaitu Frederick Manasauer, Nalasau, Hamilton, Bruno, Wilhelm. Yang pertama, ada teori yang dikemukakan oleh Frederick List. Teori pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh Frederick List membagi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara berdasarkan cara produksi dan mata pencaharian masyarakat. Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan secara bertahap atau bertingkat seperti sebuah tangga, sehingga disebut juga sebagai Stufentheorien. Terdapat 4 fase pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, masa berburu dan mengembara atau nomaden, yang kedua, masa berternak dan bertani atau menetap, yang ketiga, masa bertani dan kerajinan, yang keempat, masa industri dan perniagaan. Nah, seluruh negara akan bertumbuh mengikuti pola tersebut sebelum pada akhirnya masuk ke tahap industrialisasi. 4 fase pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masa berburu dan mengembara atau nomaden. Pada masa ini, manusia masih hidup berpindah-pindah atau nomaden karena masih adanya ketergantungan akan hewan perburuan dan tempat pencaharian sumber makanan. Mereka akan berpindah ke tempat lain jika jumlah persediaan makanan di daerah tersebut telah habis, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia masih hidup hanya untuk keperluan pribadinya, yaitu makanan. Yang kedua, masa berternak dan bertani atau menetap. Setelah menemukan cara berternak hewan dan juga bertani, manusia pun mulai tinggal menetap di suatu tempat. Mereka membudidayakan hewan-hewan ternak dan melakukan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia sudah mulai hidup menetap, maka mulailah muncul perkumpulan dari rumah yang berubah menjadi perkampungan dan juga perdesaan. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini, masyarakat mulai mencoba membuat peralatan yang digunakan untuk membantu kegiatan pertanian, sehingga terciptalah alat-alat pertukangan dan juga pandai besi. Yang keempat, masa industri dan perniagaan.
Seiring dengan kerajinan yang semakin besar, maka manusia mulai melakukan perniagaan terhadap barang kerajinannya. Teknologi pada masa ini juga sudah mengalami kemajuan dan perdagangan sudah dalam tingkat nasional, bahkan internasional dengan didukungnya transportasi yang memadai. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup, yaitu masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Yang kedua ada zaman kerajinan dan pertukaran, yang dimana sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada zaman kapitalis, yaitu ketika sudah ada pemilik modal. Pada teori pertumbuhan ekonomi, menurut Karl Bucher menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dengan berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen. Karl Bucher menyampaikan bahwa terdapat 4 tahapan yang terjadi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Adapun tahapan itu meliputi yang pertama, masa rumah tangga tertutup. Pada masa ini, masyarakat masih memenuhi kebutuhannya untuk kelompok mereka sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian ini masih sangat sederhana. Yang kedua, masa rumah tangga kota. Pada perkembangan selanjutnya, karena meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan kelompok menjadi lebih besar, sehingga terjadi pertukaran kebutuhan antar kelompok. Yang ketiga, masa rumah tangga bangsa. Ketika dalam satu kota sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dari setiap kota kemudian juga akan melakukan pertukaran kebutuhan, sehingga terjadi kegiatan perdagangan antar satu bangsa. Yang terakhir yaitu masa rumah tangga dunia. Pada masa ini dijelaskan ketika suatu bangsa tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka mereka akan melakukan perdagangan antar bangsa. Perdagangan ini juga didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan memudahkan bangsa berhubungan dengan negara lain. Menurut Bruno Hildebrand, perekonomian dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat, yaitu masa tukar-menukar barang atau barter, masa tukar-menukar dengan uang atau jual beli, dan masa tukar-menukar dengan kredit. Karena memiliki pandangan seperti ini, bisa dinyatakan bahwa Bruno memandang pertumbuhan ekonomi bukan dari segi produksi atau konsumsi, melainkan dari segi distribusi ya. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.